sejak zaman dahulu, manusia itu hidup dalam suatu kelompok atau masyarakat. Nah, di dalam suatu kelompok atau masyarakat, itu pasti terdapat suatu aturan atau norma yang harus dipatuhi. Nah, suatu individu itu pasti cenderung mengikuti aturan yang ada dalam kelompok tersebut. Tapi nggak sedikit juga ada orang-orang yang melanggar aturan atau norma tersebut. Jadi apa sih yang dimaksud dengan norma itu? Norma itu berasal dari dua kata. Yang pertama berasal dari bahasa Belanda yaitu norm, memiliki arti patokan, pedoman, atau pokok kaidah bahasa. Dan bahasa lainnya itu bahasa Latin mos yang artinya kelakuan, adat, atau kebiasaan. Berdasarkan KBBI sendiri, norma itu memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat. Norma sendiri itu memiliki beberapa ciri ya. Yang pertama itu berlaku umum. Jadi norma itu berlaku secara umum bagi seluruh anggotanya tanpa pengecualian. Yang kedua, mengatur perilaku. Norma itu berfungsi untuk mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, dia itu memiliki sanksi. Jadi pelanggaran terhadap norma akan mendapatkan sanksi yang baik sanksi sosial maupun sanksi hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat berbagai macam aturan dan norma untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Norma-norma ini berfungsi untuk mengatur ketertiban, keharmonisan, dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jenis-jenis norma ada 4. Yang pertama adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang mengatur tentang tingkah laku manusia berdasarkan perilaku masyarakat itu sendiri. Pelaku pelanggaran norma kesusilaan mendapat sanksi berupa rasa bersalah, malu, atau bahkan pengucilan sosial. Contoh norma kesusilaan ini bisa berupa bersikap jujur dan adil, membantu orang yang membutuhkan, dan bersikap sopan. Kedua adalah norma agama. Norma agama adalah peraturan yang berasal dari agama masing-masing. Standar-standar tersebut mengatur permasalahan yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, ataupun manusia dengan alam. Pelanggaran terhadap norma agama mendapat hukuman berupa hukuman dosa, penyiksaan, ataupun neraka. Contoh dari norma agama adalah 1. Beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Yang kedua adalah saling menghargai antara manusia satu dengan lain sesuai aturan agama masing-masing. Dan yang ketiga adalah menaati aturan agama masing-masing. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang bersumber dari pergaulan sehari-hari masyarakat. Norma ini mengatur hal-hal yang bersifat sopan dan santun. Pelanggaran terhadap norma kesopanan biasanya mendapatkan sanksi berupa pencemoohan, teguran, atau bahkan pengucilan. Nah, contoh dari norma kesopanan adalah berpakaian sopan, berbicara yang sopan, dan menghormati orang yang lebih tua ataupun sesama. Terakhir, nomor 4 adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan atau standar yang dibuat oleh negara dan sifatnya adalah mengikat seluruh warga negara di negara tersebut. Standar-standar ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban, kepentingan umum seperti keamanan dan keadilan. Pelanggaran terhadap norma ini biasanya diberi sanksi berupa penjara, denda, bahkan hukuman mati jika pelanggarannya berat. Dan contoh norma hukum adalah 1. Mematuhi peraturan dan dalam berlalu lintas. Yang kedua adalah tidak boleh mencuri. Yang ketiga adalah melakukan tindakan kekerasan. Setelah mengetahui jenis-jenis norma, marilah kita nonton video berikut ini.
Ada yang tahu video tadi itu membahas tentang apa? Ya, benar sekali. Video tadi membahas tentang tawuran. Tawuran merupakan istilah yang banyak digunakan untuk menggambarkan konflik fisik ataupun konflik verbal yang terjadi antara dua ataupun lebih kelompok. Terus apa sih tawuran pelajar itu? Tawuran pelajar merupakan tawuran yang dilakukan oleh golongan remaja ataupun golongan pelajar seperti kita. Dan juga tawuran pelajar seringkali melibatkan di tempat umum seperti di jalan, di taman, ataupun bahkan bisa di sekolah. Dan juga tawuran ini seringkali menggunakan senjata tajam, kerusuhan, dan juga kekerasan. Selanjutnya ada jenis-jenis tawuran. Tawuran dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, berdasarkan pelakunya, yaitu tawuran yang dilakukan oleh pelajar dan tawuran yang dilakukan oleh kelompok. Yang kedua, berdasarkan waktu, yaitu tawuran insidensial yang terjadi secara spontan dan tawuran yang direncanakan. Dan yang ketiga, berdasarkan tujuannya, yaitu tawuran yang dilakukan untuk unjuk kekuatan dan tawuran yang dilakukan untuk balas dendam. Kita tadi telah mengetahui tentang jenis-jenis tawuran. Lalu apa aja sih faktor penyebab dari tawuran ini? Nah, tawuran ini merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan sosial atau nilai sosial. Menurut Bilnas di dalam bukunya yakni Punishment and Reform mengatakan bahwasanya penyimpangan norma atau nilai sosial ini dibagi menjadi dua, yakni secara subjektif dan yang kedua secara objektif. Yang pertama secara subjektif atau internal, yakni suatu faktor yang dipengaruhi oleh diri kita sendiri atau bawaan dari lahir. Contohnya sifat malu, sifat penyayang, sifat kemasian. Yang kedua yakni secara subjektif atau eksternal, yakni faktor yang disebabkan oleh lingkungan kita sendiri seperti hubungan orang tua, hubungan dengan teman, hubungan dengan kelompok, dan masih banyak lagi. Tawuran memiliki beberapa dampak negatif baik bagi individu maupun masyarakat. Yang pertama adalah trauma fisik. Tawuran seringkali menimbulkan cedera baik berupa luka sayatan, memar, patah tulang maupun cedera serius lainnya. Yang kedua adalah kematian. Dalam beberapa kasus, tawuran dapat mengakibatkan kematian baik pelaku maupun orang yang tidak bersangkutan. Yang ketiga adalah gangguan psikologis. Pelaku dan saksi tawuran seringkali mengalami dampak psikologis seperti stres, kecemasan, depresi, karena ingatan-ingatan pada saat tawuran itu terjadi. Yang keempat adalah menyebabkan rasa ketidaknyamanan pada masyarakat, di mana masyarakat merasa terganggu dan tidak aman pada lingkungannya. Yang kelima adalah dampak negatif bagi generasi muda, di mana generasi muda tersebut adalah remaja-remaja yang masih memiliki pemikiran labil dan mudah dipengaruhi. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tawuran memiliki dampak yang sangat negatif, bukan? Jadi, oleh karena itu, tawuran dapat dicegah oleh beberapa upaya. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan oleh beberapa pihak, seperti pihak dari sekolah maupun universitas, pihak pemerintah, pihak masyarakat, dan yang paling penting adalah pihak keluarga atau orang tua. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah maupun universitas dapat berupa memberikan pelajaran mengenai pendidikan Pancasila atau kewarganegaraan terhadap mahasiswa atau peserta didik. Dan pihak sekolah maupun universitas dapat memberikan pengajaran berupa nilai etika dan moral yang baik agar dapat diterapkan oleh mahasiswa dan peserta didik di lingkungan. Kemudian, selanjutnya adalah upaya yang kedua, yaitu upaya dari pemerintah. Pemerintah dapat menegakkan hukum yang tegas kepada para pelaku tawuran untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tersebut. Dan pemerintah dapat memberikan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak. Selanjutnya, upaya yang ketiga adalah upaya dari masyarakat. Masyarakat dapat menciptakan lingkungannya positif di sekitarnya. Kemudian, masyarakat dapat mendukung upaya yang dilakukan oleh sekolah dan orang tua terhadap pencegahan tawuran. Terakhir dan yang paling penting adalah upaya dari orang tua atau keluarga. Orang tua dapat memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup kepada anak-anaknya. Orang tua juga dapat memberikan pendidikan mengenai nilai moral dan etika yang baik untuk anak-anaknya dan menjadi teladan yang baik untuk anak-anaknya. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan untuk mencapai hasil yang optimal. Diharapkan melalui upaya-upaya tersebut, peristiwa tawuran di Indonesia tidak akan terjadi dan terciptalah lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang.
Melalui video ini, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran tentang penyimpangan norma, khususnya tawuran antar pelajar. Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan menghormati nilai-nilai sosial. Mari kita tingkatkan pemahaman, komunikasi, dan kerjasama untuk mencegah dan mengatasi penyimpangan norma dalam kehidupan sehari-hari. Bersama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi masa depan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan mari kita berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik.